Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memohon agar praktik korupsi, manipulasi, dan markup alat utama sistem persenjataan atau alutsista dihilangkan. Tahukah kamu, korupsi adalah perilaku tidak jujur atau curang oleh mereka yang berkuasa, biasanya melibatkan penyuapan. Korupsi berasal dari kata Latin corruptus yang berarti merusak, menyuap, dan menghancurkan. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Pertama, Nur Anissa Lesi dengan NIM 1320 12 20 009. Kedua, Dina Seidi dengan NIM 1320 12 20 033. Yang ketiga, Intan Latu Perisa dengan NIM 1320 12 20 050. Yang keempat, Nur Cynthia Senelur dengan NIM 1320 12 20 083. Yang terakhir, Nuriana M. Roy Muelisa dengan NIM 1320 12 20 086. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul Dampak Korupsi Terhadap Pertahanan dan Keamanan. Sebelum masuk pada pembahasan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang korupsi. Di mana korupsi adalah suatu tindakan yang tidak merendahkan norma agama maupun perilaku kita. Tindakan ini dapat merugikan banyak orang dan khususnya dia lebih merugikan pada diri kita sendiri. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista dan sumber daya manusia. Indonesia adalah negara nomor 15 terluas di dunia dengan luas daratan keseluruhan yaitu 1919.440 km dan luas lautan yaitu 3,2 juta kilometer kuadrat. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 60 derajat garis lintang utara sampai dengan 11 derajat garis lintang selatan dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia atau Oseania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia akan sepanjang London sampai Iran, sebuah wilayah yang sangat besar. 5 pulau besar di Indonesia adalah Sumatera dengan luas 473.606 km kuadrat, Jawa dengan luas sebesar 132.107 km kuadrat, Kalimantan atau pulau terbesar ketiga di dunia dengan luas 539.460 km kuadrat, dan Sulawesi dengan luas 189.216 km kuadrat, dan Papua dengan luas sebesar 421.981 km kuadrat. Dengan penduduk yang 230 juta jiwa, tentara yang melindungi negara ini berjumlah 316.000 tentara aktif dan 660.000 cadangan. Saat ini kita sering sekali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudahnya menerobos batas wilayah Indonesia, baik itu daratan, lautan maupun udara. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih sangat lemah. Tentang hal ini sangat berhubungan dengan alat dan SDM yang ada. Sudah seharusnya negara Indonesia mempunyai armada lautan yang kuat,
dan modern untuk melindungi perairan yang begitu luas, serta didukung oleh Angkatan Udara dengan pesawat-pesawat canggih yang cukup besar, mampu menghalau pengganggu kedaulatan dengan cepat. Tentunya juga harus dibarengi dengan kualitas dan integritas yang tinggi dari TNI yang kita banggakan. Tentunya semua membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Namun apabila anggaran dan kekayaan negara tidak dirampok oleh koruptor, maka semua ini tidak bisa diwujudkan. Maka negara Indonesia akan mempunyai pertahanan dan keamanan yang baik, yang pada akhirnya menghasilkan stabilitas negara yang tinggi. 2. Lemahnya garis batas negara. Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Cina, Filipina, Papua Nugini, Timur Leste, dan Australia. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas seperti jalan raya, listrik, dan energi, air bersih, dan sanitasi, gedung sekolah dan pemerintahan, dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi, dan ini mengakibatkan kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tapal batas dengan negara lain, seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung dekat dengan negara tetangga Malaysia, karena negara tersebut lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka. Bahkan masyarakat tersebut rela untuk berpindah ke warganegaraan menjadi warga negara Malaysia apabila kondisi kemiskinan ini tidak segera ditanggapi oleh pemerintah Indonesia. Hal ini akan semakin menimbulkan kerawanan pada perbatasan dan berakibat melemahnya garis batas negara. Kondisi ini ternyata hampir merata terjadi di wilayah perbatasan Indonesia. Perekonomian yang cenderung tidak merata dan hanya berpusat pada perkotaan semakin mengakibatkan kondisi wilayah perbatasan semakin buruk. Di sisi lain, permasalahan perbatasan Indonesia mencatat kerugian yang sangat besar dari sektor kelautan. Presiden Joko Widodo menyebutkan pabrik penjulian ikan menyebabkan kerugian ekonomi Indonesia mencapai sedikitnya uang sebesar 20 miliar atau sekitar 260 triliun rupiah. Dilansir dari situs Sekretariat Kabinet, dia menuturkan praktik pencurian ikan merupakan kejahatan transnasional yang tak hanya berdampak pada industri perikanan saja, namun juga masalah lingkungan. Nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand seringkali melanggar zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia dan menaruh kekayaan laut yang ada di dalamnya. Hal ini terjadi berulang kali dan sepertinya negara Indonesia belum mampu mengatasi masalah ini. Kondisi ini semakin jelas bahwa negara seluas 1,9 juta kilometer persegi ini ternyata hanya dijaga oleh sedikit kapal-kapal patroli TNI AL dengan ukuran kapal besar Level Landing Platform Dock atau LDP yang bisa bergerak cepat, mendaratkan elemen kekuatan darat, bahkan melakukan pertempuran laut. Kondisi ini membuat pelaku illegal fishing masih bebas mencuri ikan di laut Indonesia, meski ada ancaman penenggelaman kapal. Saat ini, TNI AL memiliki 4 kapal LPD yaitu KRI Makassar, KRI Surabaya, KRI Banjarmasin, dan KRI Banda Aceh. Menteri Kelautan Susi Pujiastuti menyampaikan bahwa sebaiknya kekuatan kapal LPD ditingkatkan menjadi paling tidak 12 unit untuk bisa menjaga kedaulatan laut Indonesia lebih baik. Selain itu, wilayah tapal batas ini sangat rawan terhadap berbagai penyelundupan barang ilegal dari dalam maupun dari luar negeri seperti bahan bakar, bahan makanan, elektronik, sampai penyelundupan barang-barang terlarang seperti narkotika dan senjata dan amunisi gelap. Selain itu juga sangat rawan terjadinya human trafficking, masuk dan keluarnya orang-orang yang tidak mempunyai izin masuk ke wilayah Indonesia atau sebaliknya.
3. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Kondisi kemiskinan yang pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kekerasan kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang seringkali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Masyarakat menjadi sangat apatis dengan berbagai program dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah karena mereka menganggap hal tersebut tidak akan mengubah kondisi hidup mereka. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung akan berusaha menyelamatkan diri dan keluarga sendiri dibandingkan dengan keselamatan bersama. Walau harus menggunakan cara-cara yang negatif, akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung jurang, perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan. Setiap orang cenderung keras yang pada akhirnya perkelahian masalah muda. Mahasiswa dan anak sekolah setiap hari kita dapatkan beritanya di koran dan televisi. Penyelesaian berbagai masalah pun pada akhirnya lebih memilih kebersamaan daripada jalur hukum, karena sudah tidak ada lagi kepercayaan pada sistem dan hukum. Belum lagi permasalahan yang lainnya lebih dahsyat yang dihubungkan dengan agama dan kepercayaan. Kekerasan seperti ini mengakibatkan perang saudara yang sangat merugikan baik material maupun bahkan berimbas kepada budaya dan tatanan masyarakat seperti yang pernah terjadi di Ambon, Poso, dan beberapa wilayah Indonesia. Nah teman-teman, itulah beberapa dampak dari korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Semoga ilmu yang kelompok kami sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih.